Halo Nasista, kembali lagi dengan aku Hani, dan kali ini kita akan tutorial smart lock yang dicari-cari banget nih dari kemarin, yaitu smart lock P11 Pro. Nah, ini aku ada boxnya. Kita bakal lihat kalian akan dapat apa aja sih di smart lock P11 Pro. Yang pertama akan ada buku manual dan kartu garansinya di sini. Kemudian pastinya untuk kalian bantuan membobok pintunya kita sediakan malnya ya, mal yang di sini untuk frame dan yang di sini untuk ketebalan pintunya kayak gitu. Nah, di sini juga kalian akan dapat banyak banget ya. Pertama kita akan dapat kunci manual ada 2 piece dan kartu RFID-nya juga 2 piece. Kemudian akan dapat silindernya juga. Nah, kebetulan ini silindernya udah kita potong ya untuk memudahkan pemasangan. Nanti waktu kalian dapat silindernya kurang lebih ada segini. Nah, ini bisa untuk pintu dengan ketebalan maksimal 8 cm seperti itu. Nextnya kita juga akan dapat beberapa aksesoris ya, seperti ada skrup, kemudian untuk silindernya, ada juga bagian ini untuk menghubungkan smart lock sisi depan dengan smart lock sisi belakang, dan yang pastinya nggak kalah penting ada asnya seperti ini. Kita buka, di sini juga ada dapat strike boxnya untuk bagian kusen dan ada strike plate untuk di bagian kusennya juga ya. Kita buka, kita juga ada mortisnya untuk P11 Pro itu karena dia ukuran full, maka mortisnya juga ukuran full ya. Dia ada 3 drag bolt, 1 strike plate dan 1 privacy bolt di bawah. Dan yang nggak kalah penting dan paling penting adalah unitnya sendiri. Di sini kita ada unit sisi belakang dari P11 Pro. Nah, nanti di bagian belakangnya seperti ini. Nanti belakang ini akan kita buka ya melalui sisi depan. Kemudian ada sisi bagian depannya. Nah, seperti ini. Ini masih dilindungi dengan plastik untuk melindungi bagian sisi depannya juga ya. Seperti ini, dan ini sisi belakangnya. Nah, sekarang kita coba pasang smart lock P11 Pro-nya ke pintu kita. Nah, di sini ada pintu kayu. Kita ada display kayu ya. Untuk pintu kayu kita akan menggunakan skrup yang seperti ini. Dia agak runcing untuk bisa masuk ke dalam kayunya seperti itu. Jadi kita pertama pasang dulu mortisnya. Dia masih dilindungi sama plastik warna biru. Kalau kalian mau buka silahkan. Kalau nggak dibuka seperti aku juga boleh. Kita pasang dulu seperti ini. Setelah itu kita kencangkan dengan skrup yang tadi yang cukup runcing ya. Kita kencangin dulu, kita pasang. Lagi di bawah. Dan kita pasang yang terakhir. Jadi ada 4 skrup untuk mengencangkan mortisnya ya. Oke. Nah, setelah mortisnya dipasang, step selanjutnya kita ambil dulu smart lock yang sisi belakangnya ini. Kita buka bagian LCD screen-nya. Nah, di sini ada 2 buah skrup ya di atas sini. Kita buka dulu untuk membuka panel sisi belakangnya. Jadi kita buka. Jadi ini sisi bagian dalamnya ya, ada 1 buah kabel dan ini udah kita pasang terlebih dahulu. Jadi kalau nanti kalian buka dusnya, sebenarnya ini ada 1 lagi, dia namanya as untuk privacy bolt, dan di sini kalau bisa dilihat ada kayak pengunci kecil, dia kayak kawat gitu. Nanti untuk mengunci bagian sininya bisa dimasukin ada lubang kecil seperti itu. Nah, untuk bagian as ini yang kalian dapatkan juga nanti akan panjang seperti as pintu atau as kunci biasanya. Kalian bisa potong sesuai dengan ketebalan pintu kalian seperti itu. Jadi pertama kita masukin dulu mortisnya. Bagian sisi depan ada seperti ini.
Dan ini tadi sebagian sisi belakangnya. Yang sisi belakang kalau udah kalian potong sesuai dengan ukuran smart locknya, kita bisa masukin dari depan. Kemudian menggunakan sekrup yang seperti ini, dia ada bagian ininya, dia nggak ada ulirnya hanya di bagian belakang dan dia cukup panjang. Itu kita masukin ke dalam sini untuk mengunci silindernya di tempat. Nah, masukkan. Oke. Selanjutnya kita ambil smart lock bagian depan seperti ini. Bagian depan ini kita pasangkan dulu seperti cylindrical juga ya, dia kayak cylindrical kecil. Kita pasangkan di bagian bawah dan di bagian atasnya. Ini berfungsi sebagai penghubung antara smart lock sisi depan dengan smart lock sisi belakangnya. Kita pasang dulu. Nah, yang bagian ini dia kayak ada datar sedikit. Bagian ujungnya itu akan menghadap ke belakang, jadi yang kalian pasangkan itu yang bundar ya, seperti itu. Kepasang. Kemudian untuk kabelnya kita masukin dulu dari depan, dari sini kita masukin seperti ini, baru kita tempelkan. Oke, ini dari sisi belakangnya seperti ini sekarang ya. Nah, untuk kita kunci, kita ambil lagi plat sisi belakang yang tadi, yang ini. Nah, yang ada silikonnya atau bisa dibilang yang ada tonjolan seperti ini itu di bagian belakang, menghadap ke dalam. Bagian yang dua di atas, satu di bawah, ini tempat kabel masuk. Kita masuk sini. Kemudian, nah, seperti ini. Kayak gini posisinya. Kita lihat dulu. Nah, bagian lubang ini itu terhubung dengan silinder yang tadi yang warna kuning. Kita kunci dulu dengan yang cukup panjang ya di belakang. Nah, di sini kita pasang dulu, nggak perlu terlalu kencang. Kita cari juga yang sisi bawah. Ayo deh. Nah, kalau udah terpasang dia akan seperti ini. Bagian lubang yang di sini untuk bagian deadboltnya. Terus bagian ini untuk asnya dan ini untuk privacy boltnya. Nah, untuk kabelnya melalui sini. Ini udah kita pasang, kita bisa lihat dia lurus atau enggak dari depan. Kalau misalnya belum lurus, kalian bisa coba dibuka lagi dan dipasang kembali. Tapi kalau udah oke, kita akan pasang bagian sisi belakangnya. Nah, untuk koneksi kabelnya kita bisa lihat di sini ada yang kotak dan ada yang pipih. Untuk yang pipih itu dia akan terhubung langsung dengan kabel. Kita hubungkan, kita masukin, kita pasangkan dengan kabel sisi belakang seperti ini. Untuk yang kotak di sini kita lihat ada yang kosong ya, bagian belakangnya, bagian sini. Nah, ini kita pasangkan dengan kabel dari depan yang bentuknya agak kotak gini. Seperti ini. Kalau udah, kita pasang juga asnya. Asnya bagian yang ada ini, dia ada kayak keluar ya, sebagai pengunci itu kita bagian sisi depannya. Yang ini sisi belakang yang kita udah potong. Kita masukin seperti ini. Kemudian untuk bagian privacy boltnya, kalau kalian nggak mau pakai sama sekali bisa ditaruh aja di sini. Tapi kalau kalian mau pakai, kita bisa keluarkan dan kita masukin ke bagian bawah. Di sini kalau kelihatan dia kayak ada garis lurus. Nanti kita akan masukkan ke dalam lubang yang sini. Kita masukin.
terakhir di bawah. Oke, kita bisa pastiin dulu, udah kencang atau belum. Oke, bagian deadbolt-nya bisa dipakai, privacy bolt-nya bisa dipakai. Terakhir, kita udah cas dulu baterai litiumnya. Untuk baterai litium P11 Pro itu dia 5000 mAh, jadi dia cukup gede. Kita bisa bagian yang ini kita hubungkan ke bagian bawahnya. Dan seperti ini ya, dia kalau udah ada baterainya dia menyala. Tinggal kita tutup LCD-nya dari sisi belakang seperti ini. Nah, itu dia cara pemasangan Smart Lock P11 Pro. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan dan lainnya, bisa langsung aja tanya di kolom komentar atau langsung chat CS terpadu kita aja di 081191901138 atau bisa juga DM ke kita langsung di Instagram atau di TikTok @onasis.official. Aku Hani dan sampai jumpa di video selanjutnya.